Halo, assalamualaikum semuanya. Apakah kalian udah budgeting keuangan kalian di bulan Februari ini? Alhamdulillahirabbil alamin atas semua rahmat rizki yang Allah limpahkan kepada kami. Aku tuh nggak berhenti ngucapin rasa syukur ini kepada Allah, masih diberi kesehatan sampai hari ini dan masih diberi rizki sampai saat ini. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, sebelum aku budgeting, aku mau nyemil dulu karena ini tuh siang-siang dan aku pengen yang dingin-dingin. Sambil budgeting, aku ngemil sedikit makanan ringan. Di sini aku punya milk tea sama crackers Roma. Ini cemilan kesukaan aku banget. Aku kalau ke Alfa itu pasti ngambilnya ini. Dan aku selalu milihnya original. Aku tuh suka banget. Tapi kalau yang ada rasa-rasanya itu kayaknya tuh manisnya itu kayak rasa coklat atau rasa keju gitu, kayaknya tuh aku nggak begitu suka. Aku lebih suka yang original kayak gini, jadi ada gula pasir, jadi gurih manisnya itu menurut aku sedang ya gitu ya. Udahlah, uh, kita mulai budgeting aja ya. Dan sebelum budgeting aku ngabisin crackersnya dulu. Di sini aku sambil nonton TV ya, Mams. Kadang hidup sendiri juga kadang bosen gitu ya, Mams. Mau ngapain, siang-siang mau ngapain, mau keluar juga kadang nyetirnya takut gitu. Aku tuh kalau nyetir motor ya di jalan yang ramai itu banyak mobil besar-besar itu, aku jujur aku nggak bisa dan aku gemeteran, takut banget. Oke, kita mulai budgeting aja. Nah, sebelum aku budgeting bulan Februari, aku mau review di bulan Januari dulu. Budget di Januari. Apakah Januari ada sisanya, apa over budget? Pokoknya yang pasti di sini yang aku rasain itu di budget jajan itu overnya banyak banget. Nggak tahu ya. Aku tuh orangnya suka jajan jujur aja. Nah, di sini aku mau bikin tabel buat nge-review budget Januari aku, seperti deskripsi, terus budget, terus terpakainya berapa dan selisihnya juga berapa. Nanti aku tulisin semuanya di sini. Oke, setelah bikin tabel dan aku catetin kategori-kategori pengeluaran aku seperti wifi, listrik, semuanya aku catetin semuanya pengeluaran di bulan Januari ini. Dan nanti aku total berapa. Oh ya, listrik ini aku kan budgetin 200 ya, Mams. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa bulan ini tuh listrik aku murah banget, cuma kepakai 53.000 kayaknya. Jadi aku genapin aja 55.000. Jadi di listrik masih ada 145 kan. Oke. Nah, wifi nggak ada sisa sama sekali, kepakai semua 150. Arisan juga 700, udah aku bayarin semuanya. Alhamdulillah. Di arisan juga alhamdulillah itu tabungan ya, Mams. Terus di kebutuhan bulanan di sini aku budgeting 200, terus over 10.000. Alhamdulillah masih cuma 10.000. Tapi over ya, nanti aku tulis overnya itu 10.000. Nah, di kebutuhan sayuran mingguan yang 1 minggu 100.000 itu jujur gak cukup ya buat makan berdua sama anak aku. Nah, di budget sayur itu aku minus 20.000. Jadi kepakai 420.000, jadi minus 20.000.
Nah, alhamdulillah di galon dan gas aku budgetin 100.000, kepakainya itu cuma 80.000 dan sisa masih 20.000 kan. Terus di susu anak aku budgetin 400, kepakainya itu cuma 180.000, jadi masih ada sisa 120.000. Alhamdulillah. Bensin di sini aku nggak ngisi. Mungkin bulan depan aku ngisi bensinnya, karena waktu kemarin cabut gigi anak aku nggak sempet ngisi bensin di pom, karena lebih murah di pom ya daripada di eceran-eceran kayak gitu menurut aku sih. Jadi aku nanti aja ngisinya kalau aku mau perjalanan jauh gitu, sekalian ngisinya di pom. Nah, kalau skincare aku kepakai semua dan nggak ada sisa. Lanjut di jajan. Dana jajan ini aku budgetin sekecil mungkin, ternyata kepakainya itu besar banget. Overnya tuh banyak banget. Jadi aku budgetin 100, overnya itu kepakainya itu 260, jadi minus 160 di jajan. Aku tuh nggak tahu ya, apa mungkin karena punya anak gitu ya, jadi anak kan pengennya jajan terus akunya tuh kadang nggak tega gitu ngeliat anak pengen jajan terus akunya nggak dikasih gitu ya. Di sini dana online juga aku nggak kepake, dana darurat nggak ada sisa. Nah, ini aku keluarin semua uang-uang yang di dompet, sisa uang yang di dompet disiplin ini, dan alhamdulillah sisanya itu 194.000 kurang 1.000, mungkin yang 1.000-nya koin ya, udah dimasukin ke celengan sama anak aku, celengan koin yang dari bekas kaleng nabati itu. Sekarang aku arsir angka sesuai nominal uang yang nanti akan aku masukin. Nah, alhamdulillah masih nyisa 195.000, itu suatu kebanggaan tersendiri ya buat aku tuh, karena kalau diceritain dulu tuh keuangan aku morat-marit, bener-bener nggak ke kontrol banget gitu. Dulunya sebelum aku nerapin budgeting keuangan kayak gini, setiap bulannya tuh aku nggak bisa nabung, uang selalu habis entah kemana ribanya. Dulu tuh aku uh, uang itu selalu taruh di dompet semuanya. Contohnya pas suami transfer gajian, aku ambil dong 3 juta, aku dengan yakinnya nih cukup untuk 1 bulan nih. Ternyata baru setengah bulanan aja udah habis. Aku ambil lagi 1 juta lagi, baru beberapa hari udah habis lagi. Jadi sebulan itu habis 5-6 juta loh mams. Aku sama anak aku aja berdua. Nggak tahu uangnya tuh buat apa. Pastinya buat beli-beli yang nggak penting intinya sih. Aku tuh dulu nurutin keinginan bukan kebutuhan mams. Bayangin aja mams, habis segitu nggak punya tabungan sama sekali. Setiap akhir bulan selalu pusing. Di sini aku cuma berdua sama anak aku yang belum sekolah. Harusnya kebutuhannya kan belum banyak gitu ya, Mams. Dari situ aku cari-cari kan tips-tips agar hemat gitu. Pas itu aku nemu video budgetingnya Mbak Marisa Handayani itu. Aku tuh sumpah termotivasi banget sama budgetingnya Mbak Marisa. Aku liatin setiap videonya, terus langsung aku tuh beli peralatan budgetingnya. Tuh saking putus asanya gitu. Pas pas diterapin memang nggak semudah itu ya mams. Sumpah nggak mudah gitu nerapin budgeting yang sampai berhasil gitu. Jujur aja bulan pertama gagal, bulan kedua masih tetap gagal, minus banyak banget, lanjut bulan ketiga masih juga gagal. Aku tuh hampir menyerah waktu itu ya, tapi aku pikir-pikir lagi, kalau aku menyerah berarti aku gagal selamanya.
Terus aku juga nggak mau dong kayak dulu lagi yang selalu haus sama uang gitu. Uang berapapun itu selalu kurang waktu itu. Jadi aku tekadin bulat dalam hati, bener-bener walaupun selalu gagal aku coba lanjutin, dan alhamdulillah sedikit-sedikit ada perbaikan. Minusnya itu mulai agak berkurang, nggak banyak kayak yang dulu-dulu, dan sampai akhirnya bulan kelima atau keenam itu ya, itu masih ada sisa ya, walaupun sedikit gitu, dan sisa itu buat jajan lagi akhirnya. Tapi di situ aku sadar, rasa bangga juga gitu, ternyata aku bisa nih budgeting dan sampai bulan ini dapat sisa segini tuh aku tuh bangga banget sumpah mams. Memang ya semuanya itu butuh proses ya, untuk mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Yang biasanya apa-apa pengen langsung beli tapi sekarang harus ditahan-tahan, berat banget ya. Tapi yakin aja akhir dari kesabaran ini ada buah manis yang akan kita petik nantinya, amin. Setelah aku cerita panjang lebar, aku kembali ke topik semula ya mams. Dan ini budget bulan Februari aku. Pemasukan masih sama dari suami 3.500.000, dan di sini kebutuhan wajib aku seperti listrik aku budgetin 150, biasanya kan 200, aku kurangin. Wifi masih tetap sama 150, arisan juga masih tetap sama 700, tabungan sinking fund masih sama 500, dan kebutuhan pokok aku, kebutuhan bulanan 200. Sebenarnya sih kalau dipikir 200 itu kurang ya buat mandi sama dapur itu, apalagi sekarang kan semuanya mahal-mahal, tapi aku siasatin aja gitu. Kalau kan sampo odol gitu kan nggak setiap bulan kan habisnya, jadi kalau kebutuhan mandinya masih banyak, aku banyakin ke dapur. Contohnya kayak minyak gitu, aku belinya yang berapa liter gitu. Terus kayak kecap atau apa gitu, yang penting aku ambilnya yang gede gitu biar lebih awet, biar sebulan lebih itu masih cukup gitu, kayak gitu. Terus kebutuhan mingguan di sini aku lebihin ya mams. Kemarin kan 400, bulan kemarin itu 400, sekarang aku budgetin 600, jadi satu minggu itu aku tambah 50.000, jadi satu minggunya itu 150.000. Semoga aja cukup ya, amin. Lanjut, galon dan gas masih sama 100.000. Susu anak aku kurangin 200.000 aja, biasanya kan 400, sekarang aku kurangin cuma 200.000 aja. Di bensin juga masih sama 50.000, dan skincare di sini aku pakai MS Glow, kebetulan mau habis yang paketan itu kan harganya 300, jadi aku mau beli yang satu paket itu harganya 300, jadi skincare aku budgetin 300.000. Lanjut di budget jajan, aku masih tetap sama 100. Aku pengennya tuh di budget jajan itu ditekan sekecil mungkin kalau bisa. Aku tuh di sini masih bingung ya mams, di budget jajan ini apa ditambah apa tetap segitu gitu. Aku tuh pemikiran aku ya, yang nggak penting itu di jajan. Kalau uang jajannya dibanyakin ditambah tetap aja habis gitu pemikiran aku. Jadi aku di sini belajar buat neken pengeluaran di jajan biar nggak banyak-banyak gitu, karena sebanyak apapun kalau kita nargetin buat jajan itu pasti habis man, aku yakin, karena aku sendiri juga kayak gitu. Lanjut, dana online masih tetap sama 50.000. Terakhir dana darurat juga masih sama 300.000. Dan seperti biasa uangnya aku masukin ke pos-posnya masing-masing gitu. Oh ya mams, aku tuh share video kayak gini tuh bukan untuk pamer atau apapun sejenisnya. Aku tuh murni ingin memotivasi, mengajak teman-teman yang masih belum bisa ngontrol sama keinginan kayak sama aku dulu. Ayo kita mulai belajar kontrol keinginan kita.
Dan budgeting seperti ini tuh aku rasa bermanfaat banget gitu buat keuangan kita. Jadi kita tuh jujur pada diri kita sendiri bahwa keuangan kita tuh kayak gini, kamu nggak bisa berbuat kayak gitu yang di luar kemampuan keuangan kita. Karena aku juga dulunya itu kalau suami gajian, aku mikirnya tuh aku ini kan banyak uang gitu, bebas mau beli apapun juga, mau beli ini beli itu, aku beli, dan akhirnya jebol. Setiap bulan pusing uangnya kemana. Dan semoga jangan ada yang kayak aku ya mams, sumpah pusing banget kayak gitu tuh. Nah, aku lanjut ke budgeting lagi. Di sini aku mau bikin dana darurat. Aku pindahin ke buku binder ini. Jadi kalau aku masukin uangnya itu nanti aku catat berapa uang yang aku masukin ke dana darurat ini dan kepakai buat apa, dan keterangannya juga buat apa. Contohnya aku tuh tanggal ini masukin uang 300.000. Nanti kalau seandainya ada pengeluaran aku catat gitu, contohnya pengeluarannya 100.000, dan aku terangin di situ buat apa, kayak buat berobat lah atau buat apalah gitu ya, yang sifatnya itu darurat. Karena aku tuh nggak mau kayak yang bulan kemarin waktu cabut gigi anak aku kan over budget kan, jadi aku ngambil uang tabungan yang challenge 1 juta itu, jadi ganggu tabungan lainnya. Jadi kalau kayak gini kan itu ya kepakai nggak pakai tetap di sini. Hitung-hitung ini tuh tabungan darurat gitu ya. Dan dana online juga aku mau pindahin ke Ziplock ini, dan challenge yang 1 juta aku pindahin ke itu dulu ke dompet disiplin dulu karena Ziplocknya kurang. Dan dana online di sini aku kan cuma budgetingnya kan cuma 50.000, kadang bingung mau buat beli-beli apa juga karena kecil gitu dananya. Jadi aku biarin aja, kepakai nggak pakai aku taruh di sini, aku kumpulin dulu. Kalau udah ada 200 atau 300 gitu aku belanjain online atau buat beli bajunya anak aku atau baju tidur aku, daster gitu. Nah, lanjut sinking fund aku yang 10 juta ini aku mau masukin 200.000. Insya Allah ya, kalau nominalnya udah gede aku akan masukin ke rekening bank. Dan di sini aku cari-cari nominal 200.000 yang akan aku arsir. Dan alhamdulillah tabungan yang 10 juta ini udah terkumpul 550.000, dan aku tulis tanggal masukinya uang berapa nominalnya dan totalnya juga berapa. Aku catetin biar sinkron gitu tulisan sama uangnya. Sumpah aku tuh gak nyangka banget aku bisa sampai ke titik ini. Dari dulunya hancur sehancur-hancurnya, aku bisa nyampe titik ini tuh alhamdulillah banget. Aku bisa ngumpulin uang sedikit-sedikit gitu. Aku tuh bangga banget, dari dulu tuh aku gak pernah bisa. Alhamdulillah. Dan yang kitchen set ini aku masukin 300 ya, karena uangnya juga tinggal 300. Jadi aku masukin, dan seperti biasa aku tulis tanggal dan nominal uangnya juga. Dan alhamdulillah banget udah terkumpul 900.000. Semoga bisa cepet-cepet ya. Karena aku tuh pengen banget dapurnya itu bersih rapi gitu, biar kayak rumah-rumah orang-orang lain gitu. Amin, semoga aja ya. Dan alhamdulillah udah selesai semua budgeting bulan ini. Aku udah lega karena semuanya tuh udah masukin ke pos-posnya. Walaupun yang challenge 20.000 itu baru aku masukin 1 lembar ya, sisa budgeting itu, tapi alhamdulillah banget itu tuh aku udah bersyukur banget. Harapan aku semoga di bulan Februari nanti bisa nyisa lebih banyak lagi, amin. Dan semoga nggak ada dana-dana darurat yang kayak sakit, kayak apa. Semoga kita semua sehat-sehat ya mams, amin. Nah, alhamdulillah segini aja video dari aku. Aku mau ngabisin minuman aku sama cemilan aku lagi.
Dan terima kasih ya Mam sudah nonton video aku. Dadah, bye bye.